Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang saya cintai yang berada di seluruh Indonesia. Semoga tetap sehat, tetap jaga kebersihan dan jaga keamanan dan kesehatan kalian di masa pandemi seperti ini. Sebentar lagi Lebaran, selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri nantinya. Tetap jaga kesehatan, jangan terlarut dengan hura-hura, maksud saya jangan terlarut karena memang sekarang masih dalam masa pandemi ya. Oke, langsung saja ya. Nama saya Revo Ramadan. Kemarin saya juga udah perkenalan sih sebenarnya. Cuman alangkah baiknya di setiap vlog saya mengenalkan diri. Karena kan kita nggak tahu siapa yang nonton vlog saya, emang apa mungkin nontonnya dari awal atau tidak seperti itu. Nama saya Revo Ramadan. Saya mahasiswa yang sekarang sedang menjalani pendidikan profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, saya hampir jadi apoteker tahun ini, cuman karena juga kena dari imbas dari pandemi ini ya memang mungkin mundur beberapa bulan. Tapi doakan ya semoga tahun ini kami resmi menjadi apoteker dan saya bisa mengedukasi dan berbagi cerita kepada kalian terkait dengan pengalaman saya lebih panjang dan lebih dalam lagi. Oke, kalau kemarin kita bahasannya masalah obat sediaan khusus yaitu tetes telinga, hari ini masih sama tapi kita bahas temennya yaitu obat tetes mata. Oke, saya akan bahas dari awal ya seperti kemarin. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan obat sediaan khusus yang harus kita pastikan adalah kita butuh obat ini atau tidak. Nah, dari mana kita tahu? Ya kita periksakan keluhan kita karena kita berbicaranya tentang mata di sini. Kita periksakan keluhan yang ada di mata kita itu ke dokter. Bisa ke dokter spesialis langsung atau bisa ke dokter umum, pokoknya yang terdekat lah. Yang kira-kira kalian bisa menjangkau itu lebih cepat dan lebih gampang seperti itu. Kemudian kalian ceritakan keluhan kalian, nanti kan dari dokter akan diberikan rekomendasi biasanya. Kalian butuh obat tetes mata yang seperti apa? Karena kan obat tetes mata ini banyak. Ada yang isinya antibiotik, ada yang isinya anti alergi, ada yang isinya itu buat anti iritasi, yaitu mengeluarkan yang disebabkan oleh kotoran itu loh, jadi luka. Kan itu ada juga. Banyak macamnya. Jadi jangan asal untuk membeli obat tetes mata. Nah, kemudian kalau memang sudah terlanjur beli tetes mata tanpa ke dokter, jangan lupa ya, kalau seandainya 2 atau 3 hari tidak membaik juga atau sebelum 2-3 hari itu menimbulkan efek-efek yang kalian rasa kondisi mata kalian itu lebih parah, segera hentikan penggunaan obatnya, kemudian periksakan ke dokter cepat. Oke, langsung saja. Yang pertama setelah sebelum kita gunakan kan kita harus beli dulu nih obatnya. Harus diperhatikan ya, tetap saya ingatkan kembali ketika ingin membeli obat, perhatikan kemasan dan tanggal kadaluarsanya, jangan sampai ada yang rusak dan tanggal kadaluarsanya tidak lewat. Itu harus kita perhatikan sekali. Kita harus menjadi pembeli yang cerdas. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita beli jangan lupa dibersihkan botolnya sebelum digunakan, kemudian cuci tangan kalian. Sebelum menggunakan cuci tangan dengan bersih. Kemudian setelah itu karena ini yang digunakan adalah obat tetes mata, maka yang dibersihkan adalah bagian mata kalian. Bagian mata yang dibersihkan adalah di pinggir-pinggir sini saja, supaya nanti takutnya kan ketika meneteskan ada yang netes tidak tepat di kornea mata yang hitam-hitam ini. Takutnya nanti ada kuman-kuman yang ikut akhirnya masuk ke dalam mata dan itu jadi bahaya. Mata ini sensitif sekali ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Memang kelihatannya simple sih, tapi harus tetap hati-hati karena sedikit saja terjadi kesalahan bisa fatal akibatnya. Berbeda dengan organ yang lain ya. Oke, setelah kita bersihkan bagian mata, baru kita gulung-gulung seperti ini ya, supaya suhunya sama dengan suhu tubuh tadi. Ketika masuk ke dalam mata, mata kita tidak terlalu sakit. Kalau misalnya dingin nanti sakit biasanya tuh ya. Setelah digulung-gulung, kemudian kita posisikan tubuh. Nah, posisi tubuh ini kalau dia untuk anak-anak, tapi anak-anak biasanya juga jarang sih pakai obat tetes mata. Tapi ada, tapi tidak banyak sih sebenarnya. Biasanya ya. Kalau anak-anak kalau bisa dipakein aja sama orang tuanya, sama kayak obat tetes telinga yang kayak saya jelaskan di vlog saya sebelumnya. Untuk penggunaan obat tetes mata bisa kita sambil berdiri, duduk atau berbaring sesuai dengan yang kita rasa nyaman aja. Yang penting posisinya harus pas. Kepala harus mendongak ya. Seperti ini nih. Kalau pakai kacamata dibuka dulu, ini saya buka kacamata saya. Oke, ketika ingin menggunakan kepala mendongak. Setelah kepala mendongak, kalian
tarik kelopak mata kalian yang bagian bawah dengan satu tangan, kemudian baru teteskan obat tetes matanya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh dokter dan juga apoteker ketika kalian menebus obat tetes matanya. Biasanya hampir sama juga dengan obat tetes telinga, 2-3 kali sehari digunakannya, itu 2-3 tetes. Tergantung telinga kiri atau kanan. Bisa duduk, bisa berbaring atau berdiri, sesuai posisi yang kalian anggap nyaman saja. Setelah kalian teteskan, jangan lupa ya ketika meneteskan ujung yang lancip ini jangan kalian sentuhkan ke bagian kulit manapun. Takutnya nanti ada kuman yang ikut, jadi masuk ke mata malah lebih parah dan fatal nanti akibatnya ya. Oke, setelah kalian teteskan obat tetes matanya, kemudian kalian tutup mata kalian sekitar 1 menitan kurang lebih. Biarkan obat itu masuk dulu ke dalam mata, kemudian sambil kalian memejamkan mata itu dilap bagian pinggir mata kalian agar bagian obat yang tidak masuk, biasanya kan ada obat yang tidak masuk bersisa, itu dilap supaya tidak bersisa di bagian mata ya. Kemudian setelah kurang lebih 1 menit baru boleh dibuka matanya, tidak usah dicuci dahulu, dibiarkan saja. Oke. Kemudian setelah digunakan, tutup kembali, cuci tangan kalian, kemudian simpan obat tetes mata ini, jauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian jangan sampai ini ya, untuk penggunaannya tuh hampir sama, tidak lebih dari 30 hari kalau setelah dibuka kemasannya, kemudian simpan di suhu yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu dingin. Kalau bisa jangan langsung kena sinar matahari. Kemarin saya lupa nyampein, jangan sampai kena sinar matahari karena nanti rusak sediaannya, karena ini kan cairannya cukup sensitif dengan sinar matahari. Kemudian untuk penyimpanannya juga jangan lebih dari 30 hari, karena walaupun tanggalnya belum lewat harus tetap kalian jangan gunakan kembali kalau sudah lebih dari 30 hari ya. Oke, mungkin tidak terlalu rumit untuk cara penggunaannya, tapi saya kira ini penting ya saya sampaikan, walaupun mungkin teman-teman di sana udah pada tahu dan punya cara pakai yang lebih nyaman, tapi di sini saya menyampaikan cara penggunaan yang sesuai dengan SOP kesehatan, seperti itu, sesuai dengan apa yang saya pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin kalau ada kekurangan teman-teman yang menonton bisa kasih masukan ke saya, karena juga buat perbaikan buat diri saya, karena saya kan juga manusia biasa yang mungkin kadang dalam penyampaian saya ini saya ada lupa dan segala macamnya, tapi insya Allah sudah saya checklist. Kalau mungkin memang ada kekurangan, insya Allah tidak fatal ya. Oke, bertemu di next vlog selanjutnya. Mungkin saya akan bahas tentang obat-obat yang lain. Mungkin kalau ada request bisa di komen, kalian sampaikan mau dibahas obat apa yang membuat yang menjadi pertanyaan bagi kalian. Nanti kita akan coba bahas di vlog selanjutnya ya. Oke, saya akhiri. Selamat sahur, karena ini sudah dekat dengan sahur. Makan yang banyak dan jangan lupa sholat subuhnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.